Saudaraku, kalau kita perhatikan terkait bagaimana praktik BMT di lapangan, yakni Lembaga Baitul Mal wa Tamwil, atau yang lebih keren dan lebih familiar disebut KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menurut undang-undang. Ini praktiknya masih sangat memprihatinkan. Sehingga perlu rasanya memberikan masukan yang lebih konstruktif, lebih membangun dalam sebuah kritik yang bermanfaat insya Allah. Ada 3 hal yang ingin saya memberikan masukan kepada para pengelola BMT. Pertama adalah terkait dengan banyak lembaga BMT, lembaga KSPPS yang belum fasih, belum mahir mengklasifikasikan akad. Korelasinya dengan para nasabah, dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. Sehingga para lembaga BMT ini sering blunder gitu, kebingungan. Ini kira-kira akadnya apa ya? Ini kira-kira pakai akad yang mana ya? Ini akibat karena apa? Karena belum memahami secara benar tentang kriteria akad masing-masing. Yang masuk kategori al-bai seperti apa, karakternya seperti apa, kemudian yang masuk kategori al-ijarah katakanlah, ya, sewa menyewa ya seperti apa, atau mungkin kategori kerjasama seperti musyarakah dan mudharabah. Mereka belum paham, sehingga ketika ada anggota mengajukan pembiayaan, dia bingung. Karena kebingungan itulah akhirnya dicatat sebagai hutang. Ini kekeliruan. Oleh sebab itu, kepada seluruh para pengelola, fahamilah karakteristik dan kriteria akad-akad, sehingga nanti ketika ada nasabah datang, itu sudah bisa, oh Anda menggunakan akad ini, Anda menggunakan akad ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang lemahnya pengawasan. Masya Allah, kalau kita kaji di lapangan, kalau kita lihat di lapangan, banyak lembaga-lembaga BMT yang belum mempersiapkan Dewan Pengawas Syariah sesuai undang-undang. Padahal dalam Permenkop itu sudah diatur DPS harus bersertifikat DSN MUI. Apa gunanya? Supaya ada standarisasi yang jelas. Nah, kalau sekarang DPS tidak tahu apa-apa, lalu apa yang diawasi? Padahal justru peranan DPS ini sangat penting dalam syariah compliant, pemenuhan kriteria syariah. Nah, sekarang yang ngawasi saja tidak tahu syariah, mau bagaimana? Oleh sebab itu, kelemahan yang sangat fatal ini harus segera diperbaiki oleh para pengelola BMT agar supaya hadirnya Dewan Syariah di sebuah unit BMT itu harus benar-benar terklasifikasi sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan. Supaya apa? Supaya mereka punya kapasitas yang jelas sebagai Dewan Pengawas. Dengan demikian, maka bisa terjaminlah pengawasan syariah. Nah, ini penting sekali. Caranya bagaimana? Ikut sertifikasi. Insya Allah, setiap organisasi seperti PBMT itu juga mengadakan sertifikasi untuk para anggota-anggota DPS, supaya mereka memenuhi persyaratan yang standar yang jelas. Nah, karena disinilah kelemahannya. Kemudian kelemahan yang ketiga, yang sangat fundamental adalah sering terjadi BMT ini mempraktikkan simpan pinjam. Berkali-kali saya sampaikan dalam berbagai pertemuan bahwa BMT itu bukan lembaga simpan pinjam. BMT itu lembaga bisnis yang mempraktekkan jual beli, kerjasama, atau sewa menyewa. Kalaupun ada praktik simpan pinjam bukan melalui manajemen tamwil, tapi melalui manajemen mal. Dia pinjam ke malnya. Tetapi kalau pinjamnya itu ke tamwilnya, pengelolaan keuangannya, maka akan terjadi hutang piutang. Dan hutang piutang itu tidak termasuk akad bisnis, itu masuk ta'awun. Nah, ini kekeliruan yang luar biasa. Jadi selama ini justru prakteknya pada keliru karena terjebak dalam praktek simpan pinjam. Nah, oleh sebab itu kita harus memberikan satu dorongan semangat untuk mereka agar mereka kembali pada aturan yang benar. Belajarlah secara baik, belum tertinggal, waktunya masih panjang sekali.
Yang penting kalian benar-benar mau menerima masukan yang baik untuk pembaruan agar supaya BMT ini sesuai dengan aturan yang berlaku, tujuannya jelas untuk mengembangkan perekonomian di tingkat mikro dan nasabah sebagai mitra usahanya. Tapi dengan syarat dipraktekkan secara syariah agar supaya tuntutan masyarakat juga jelas. Nah, selama ini 3 kritikan tadi belum banyak dilaksanakan. Oleh sebab itu ini masukan positif agar BMT ke depannya semakin baik.